Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga para pelayan Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Sepanjang minggu ini Tuhan boleh menolong kita. Untuk itu bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah online, mari mempersiapkan hati. Mari kita mau mengambil saat teduh, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Kami masih bernafas semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian, kita mengatakan kuberi kemuliaan. Kita memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hormat
jemaat Tuhan yang ada di rumah dan para pelayan Tuhan, kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur. Kita menaikkan pujian, mari masuk gerbangnya. Haleluya.
penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan dapat memberikan kemenangan kepada kami. Dan firman itulah yang dapat menjadi pedoman di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Kami bersyukur kesempatan ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, persiapkan hati kami, segala hal buruk yang mengganggu pikiran, konsentrasi, mengganggu kesehatan pada saat kami belajar firman-Mu. Kami sehati kami tolak di dalam nama Yesus. Berbicara kepada kami siap diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang di rumah maupun para pelayan Tuhan di gereja tempat ini. Kita bersyukur kita boleh ada kesempatan untuk kita beribadah, bersekutu, memuliakan Tuhan di hari yang berbahagia ini, hari Minggu ini. Walaupun dalam bentuk online, tapi saya percaya bahwa Tuhan memberkati pelayan dalam bentuk online. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Nahum 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil di dalam Nahum 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan membalas dan pembalas. Tuhan itu membalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi kayu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian. Jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian. Karena pembacaan ini menjelaskan tentang di mana nubuat yang Allah sampaikan kepada Nahum tentang kondisi keadaan bangsa Israel dan juga kondisi keadaan bangsa Asyur pada saat itu, di mana bangsa Israel di dalam menguasai bangsa Israel di dalam membelenggu dan di dalam pembuangan atau di dalam penjajahan bangsa Asyur pada saat itu, sehingga bangsa Israel itu tidak berada dalam keadaan yang nyaman, tidak berada dalam keadaan yang normal, tidak berada dalam keadaan yang tenang dan damai, tapi mereka dalam keadaan kesusahan. Dan nubuat ini disampaikan untuk menjadi titik terang bagi bangsa Israel pada saat itu, bahwa ketika orang-orang hidup tidak berkenan kepada Tuhan, ketika umat Allah maupun bangsa yang tidak menyembah Tuhan, dalam hal ini bangsa penjajah pada saat itu yaitu bangsa Asyur, ketika mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, maka dalam satu titik, dalam satu kesempatan, Tuhan akan menyatakan hukuman, Tuhan akan menyatakan murka, Tuhan akan menyatakan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, termasuk bangsa Asyur maupun orang-orang Israel yang tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi di dalam pernyataan Tuhan seperti ini ada hal yang menarik yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa di ayat yang ke-7 bisa dikatakan Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi ini firman Tuhan
memberikan gambaran kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa ketika dalam kesusahan seperti itu orang-orang Israel, kalau mereka menempatkan Tuhan sebagai tempat pengharapan, sebagai tempat pengungsian, maka mereka akan memperoleh kemenangan. Nah, demikian tema kita pada pagi hari, saya angkat bahwa Tuhan itu sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang datang kepadanya, bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, dewasa ini di dalam kehidupan kekristenan terkadang ketika orang mengalami situasi-situasi sulit, orang mengalami masalah-masalah, orang lari kepada cara-cara dunia untuk menyelesaikan persoalan, orang cari kepada cara-cara dunia untuk mengatasi krisis atau memperoleh jalan keluar, memperoleh kemudahan, memperoleh kelimpahan, memperoleh kesuksesan dengan cara-cara duniawi. Tetapi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan menegaskan bahwa ketika masa-masa sulit, seharusnya kita jadikan Tuhan itu sebagai tempat pengungsian kita, sehingga kita akan memperoleh peneguhan, pemulihan, pelepasan, kecukupan, kesembuhan, dan sejahtera dan sebagainya. Nah, saudara, mengapa Anda dan saya perlu jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita? Khususnya ayat 7 dan 8 ini ada 3 pokok pikiran yang penting yang menjadi menarik yang saya perlu angkat untuk saudara saya sebagai alasan mengapa kita perlu kita tetapkan Tuhan sebagai satu-satunya tempat pengungsian kita. Yang pertama, bahwa Tuhan itu mengenal kita. Amin. Mengapa kita jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita? Karena apa? Tuhan itu mengenal. Di sini ayat 7 bagian-bagian dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi mengapa kita jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita? Karena Tuhan itu mengenal pribadi kita. Tuhan itu mengenal persoalan kita. Tuhan itu mengenal masalah kita. Tuhan itu mengenal latar belakang kita. Tuhan itu mengenal masa depan kita. Tuhan mengenal kesusahan kita. Tuhan mengenal pergumulan kita. Sehingga di sini firman Tuhan katakan bahwa Dia mengenal, sehingga patutlah sewajarnya Anda dan saya jadikan Dia sebagai tempat pengungsian kita. Sehingga ketika kita berdoa, sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu pergumulan kita. Sebelum kita ungkapkan, Dia sudah tahu isi hati kita. Sebelum kita meminta, Dia sudah mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita hadapi. Sehingga kita perlu jadikan Tuhan itu sebagai tempat pengungsian kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 6 di sana dikatakan bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi yang mengenal orang jalan benar itu orang-orang yang dikenal, orang-orang yang diketahui, orang-orang yang dimengerti oleh Tuhan. Itu Tuhan akan menyelamatkan orang-orang seperti itu. Karena Tuhan mengenal jalan kita sebagai orang benar, sehingga Dia akan membawa kita kepada titik yang baik. Dia akan membawa kita kepada jalan yang baik. Dia akan membawa kita kepada suasana yang baik. Dia akan membawa kita kepada keadaan yang baik karena Dia mengenal jalan kita. Lalu di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, Tuhan mengenal orang yang bertobat. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan waktu dalam kesusahan, Tuhan mengenal latar belakang kita, Tuhan mengenal catatan perjalanan kita, Tuhan mengenal pengakuan kita, Tuhan mengenal pertobatan kita, sehingga Dia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Karena Dia mengenal jalan hidup kita dan Dia juga mengenal latar belakang kita. Ketika kita bertobat, Dia tahu persis. Sebelum kita bertobat, Dia tahu persis. Tapi ketika Dia menggerakkan kita bertobat, maka Dia sudah mengetahui itu dan Dia akan menolong kita. Karena Dia mengenal kita. Dia mengenal jalan hidup kita dan Dia juga mengenal latar belakang kita. Sehingga ketika kita jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita, maka tepat sekali atau maka mudah sekali, maka gampang sekali Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memulihkan, meneguhkan, karena Dia mengenal pribadi Anda dan saya, baik itu pertobatan kita maupun hari depan kita. Hal yang kedua, mengapa Anda dan saya perlu jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita? Di ayat 8b di sini dikatakan bahwa karena Allah menyelamatkan kita. Ayat 8a di sini dikatakan dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam situasi sulit, di dalam menghadapi masalah-masalah, maka Tuhan akan menuntut kita, Tuhan akan menggiring kita, membawa kita melewati badai, melewati persoalan, melewati tantangan, melewati kesusahan. Karena apa? Dia menyeberangkan kita. Dan ketika Dia menyeberangkan kita itu, Dia bersama-sama dengan kita.
dan Dia membawa kita kepada titik yang lebih baik. Dia membawa kita kepada keadaan yang lebih baik, dan Dia bersama-sama dengan kita menyeberangkan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, menyeberangkan kita dari persoalan ekonomi yang kita hadapi, menyeberangkan kita dari persoalan kesehatan yang kita hadapi, menyeberangkan kita dari persoalan sosial yang kita hadapi, karena Dia mampu untuk menyelamatkan kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 di sana dikatakan bahwa Tuhan itu menuntut kita sehingga tidak kita akan hanyut di dalam sungai. Tuhan itu menuntut kita sehingga kita tidak akan hangus ketika kita menghadapi api. Jadi di dalam menghadapi banjir kita tidak akan hanyut. Ketika dalam menghadapi api kita tidak akan hangus. Oleh kenapa? Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dan membawa kita menyeberang dari segala badai atau tantangan yang kita hadapi. Nah, ini satu hal yang menunjukkan kita mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita, karena Dia menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Yang ketiga terakhir, mengapa kita perlu jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat pengungsian kita? Karena Allah menghalau musuh-musuh kita. Di dalam ayat 8b di sini dikatakan bahwa Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jadi musuh-musuh ini orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, atau musuh-musuh yang berhubungan dengan iblis. Ya, di dalam dunia ini kita menghadapi berbagai orang yang mungkin atau berbagai pribadi yang mungkin merupakan tantangan bagi kita, mungkin merupakan musuh bagi kita. Tetapi ketika kita memilih Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita, maka Dia yang akan menurunkan tangan kekuatannya. Dia akan menurunkan kuasanya untuk menghalau segala hal yang menjadi musuh, atau pribadi-pribadi yang menjadi musuh, atau orang atau iblis yang akan menyerang kita. Tuhan mampu menghalaukan itu karena Dia adalah Allah yang punya kuasa. Dia Allah yang punya otoritas. Dia yang punya kemampuan untuk dapat membela kita, menaung kita, menjaga kita, melindungi kita, sehingga tangan-tangan yang berusaha untuk menyerang kita, baik melalui kuasa-kuasa kegelapan maupun melalui secara fisik sekalipun, Tuhan akan mampu menyelamatkan kita, karena Dia akan menghalaukan semua musuh kita. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 68 ayat 2, di sana dikatakan bahwa ketika Allah bangkit, maka musuh kita itu terserah. Lalu di dalam Mazmur pasal 56 ayat 10 bisa dikatakan ketika kita berseru, maka musuh-musuh itu akan mundur. Kenapa? Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa? Allah yang melindungi kita. Kenapa? Allah yang menjaga kita. Kenapa? Kita telah menjadikan Allah sebagai tempat pengungsian kita. Kita tetapkan Allah sebagai Allah yang menolong kita. Kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Allah. Maka Allah punya kuasa, Allah punya otoritas untuk menghalalkan semua musuh-musuh kita. Sehingga waktu Tuhan Yesus sebelum Dia tanda ke surga, Dia katakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Artinya kuasa otoritas itu Tuhan Yesus sudah memberikan kepada orang-orang percaya, termasuk kepada Anda dan saya. Sehingga ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita, maka kuasa Allah yang pernah menyelamatkan, membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kuasa itu akan menyertai kita. Sehingga dalam keadaan sekarang ini, berbagai situasi sulit yang kita hadapi, baik itu terorisme, baik itu ancaman-ancaman yang lain, tetapi kita percaya bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita, sebagai tempat ketergantungan kita kepada Tuhan, sebagai tempat berserah kita kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan sanggup menghalau kita, menghalau musuh-musuh yang menyerang kita. Saudara, ini satu hal yang sangat meneguhkan Anda dan saya, bahwa marilah kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat pengungsian kita. Karena apa? Dia mengenal pribadi Anda dan saya. Karena apa? Dia menyelamatkan Anda dan saya. Karena apa? Dia bisa membela kita, menghalau semua musuh-musuh yang kita hadapi di muka bumi. Mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita di dalam situasi tersulit ini. Baik itu situasi kesehatan, situasi ekonomi, situasi sosial politik. Mari tetap mengenalkan Tuhan. Jadikan Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, jadikan sebagai tempat pengungsian kita, sebagai tempat berteduh kita, sebagai tempat berpengharapan kita, sehingga di dalam situasi sulit ini Dia mampu memberikan kemenangan,
Dia mampu memberikan keberhasilan, Dia mampu memberikan kesuksesan, Dia mampu memberikan prestasi. Oleh karena Dia mempunyai kuasa atas langit dan bumi, dan Dia mempunyai kuasa atas hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur belajar firman-Mu menentukan kami bahwa di dalam berbagai situasi yang kami hadapi, kami boleh menetapkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pribadi, sebagai Allah yang kami datang berharap, bergantung, datang meletakkan semua hidup kami, harapan kami, cita-cita kami, masa depan kami, pergumulan kami. Karena ketika menjadikan Engkau sebagai tempat pengungsian kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh keberhasilan, kami memperoleh kemujuran, kami memperoleh keuntungan, kami memperoleh kesuksesan, kami memperoleh pemulihan, kami memperoleh kesuksesan. Oleh karena Tuhan ada di pihak kami. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dan percaya bahwa kita dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapat pada pagi hari ini dan yang kita dapat melakukan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga para pelayan Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Yang ada di rumah tetap memberikan persembahannya pada Tuhan, dan juga para pelayan Tuhan kita akan nyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman 266, Tuhanlah pelindungmu. Jemaat yang di rumah dan juga pelayan Tuhan di sini kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan menyertai ibadat kami melalui online. Kami percaya bahwa jemaat di rumah dan kami pelayan Tuhan di sini Tuhan sedang memberkati. Kami perlu menyatakan kekasih-kekasih kami melayani siang hari ini. Tuhan memberikan hikmat akan budi, kekuatan kesehatan, memberkati, berikan ekonomi yang cukup, kesehatan yang cukup, dan apa yang menjadi doa dan berhubungan mereka Tuhan memberkati. Kami juga berdoa dengan jemaat yang di rumah. Saat ini mereka mengalami kesusahan-kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang dalam kekurangan Tuhan memberikan kecukupan. Yang berada dalam mengalami masalah-masalah, Tuhan memberikan jalan keluar.